kenapa kamu pulang? Ada yang tertinggal? Tanya Oma Putri seraya ikut duduk di karpet ruang tengah itu. Ada baby Gerald yang sedang bermain di antara mereka, karena itulah semua duduk di bawah. Siapa Liam? Tanya Oma Putri lagi. Dia hanya mampu mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Riley. Itu pun hanya samar-samar dia dengar. Dan mendengar pertanyaan Oma Putri yang kedua, Mbak Ajeng seketika terbatuk, tersedak oleh ludahnya sendiri. Uhuk! Uhuk! Batuk terus sampai membuat semua orang khawatir. Riley bahkan langsung bergegas mengambil air di atas meja dan memberikannya pada Mbak Ajeng. Minum dulu Mbak, ucap Riley, bicara dengan kakak ipar, tapi kedua matanya melirik sang mama. Melihat ibunya tersebut yang juga mencemaskan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng berdehem, sebelum dia buka suara untuk mengalihkan pembicaraan tentang Liam. Aku baik-baik saja Oma, hanya sedikit terkejut. Tadi sebelum Oma datang Riley mengatakan bahwa Louis sudah sadar, ucap Mbak Ajeng, menjadikan Louis sebagai pelayan. Hah? Louis sudah sadar? Alhamdulillah, balas Oma Putri pula, meski sesaat dia merasa begitu kesal dengan pria itu. Namun dengan cepat pula rasa kesalnya berubah jadi iba saat mengetahui keadaan Louis sekarang. Louis yang mengalami koma setelah diserang oleh beberapa orang asing, terlebih saat itu Louis sedang berusaha untuk mencari keberadaan Riley. Oma Putri bisa berpikir seperti itu, namun tidak dengan dua anaknya yang lain, Reza dan Rian. Sementara kakek Agung selalu saja berpihak pada Oma Putri. Riley bilang, dia ingin menemui Louis, dia ingin memperjelas hubungan mereka. Timpal Mbak Ajeng lagi, jadi penengah di antara kedua orang itu. Riley pun hanya terdiam, menyerahkan semuanya pada sang kakak ipar. Dilihat oleh mereka berdua, Oma Putri yang nampak mengangguk, tanda setuju. Ya, lebih baik kamu memang bertemu dengan Louis setelah semua yang terjadi. Kita akan bahas ini lagi setelah kakakmu pulang, balas Oma Putri. Riley sedikit merasa tenang mendengar jawaban itu, meski masih was-was mengenai kakaknya. Jelas tak akan mudah untuk meminta izin pria itu, jikapun diizinkan jelas banyak syarat yang akan diajukan oleh sang kakak. Sore hari tiba. Tepat di jam 5 sore Reza akhirnya tiba di rumah. Rian sudah tidak menginap di rumah ini, dia dan istrinya telah pulang ke rumah mereka sendiri. Sebelum Reza naik ke kamarnya, Oma Putri memanggil sang anak. Memintanya untuk duduk lebih dulu di ruang tengah. Reza seketika mengerutkan dahi, terlebih di ruang tengah itu tidak hanya ada Oma Putri saja, tapi juga Riley dan kakek Agung. Melihat semua orang, Reza sudah bisa menebak jika ini pasti akan membicarakan sesuatu yang serius, pasti tentang Riley. Menyadari itu, raut wajah Reza jadi semakin terlihat dingin, sorot matanya pun nampak begitu tajam. Pertemuan itu tak terasa seperti pertemuan sebuah keluarga, justru seperti pertemuan ketika sedang memperebutkan sebuah tender proyek. Ada apa? Tanya Reza langsung, suaranya pun tak kalah dingin dengan wajahnya. Riley seketika menunduk, tak berani menatap sang kakak apalagi buka suara. Louis sudah sadar Res, lebih baik kita semua menjenguk dia, sekaligus menyelesaikan permasalahan antara Riley dan Louis, ucap Oma Putri langsung. Rencananya dia tidak akan mengirim Riley seorang diri, tapi juga seluruh keluarga Aditama. Bagaimanapun Louis memang sudah mereka anggap seperti keluarga juga. Namun nampaknya, Reza tak menyetujui ide tersebut. Apa yang ada di masa lalu sudah coba dia lupakan, itu artinya Louis pun tak akan lagi ada di keluarga mereka. Tidak, biar saja Louis yang datang ke rumah ini jika dia benar-benar ingin menyelesaikan urusannya dengan Riley, jawab Reza final, tak ingin dibantah. Riley tentu sangat kecewa ketika mendengar ucapan kakaknya tersebut, bahkan Mas Reza langsung bangkit dari duduknya dan pergi dari sana sebelum Oma Putri sempat membalas ucapannya. Benar juga kata Masmu itu Ril, nanti jika keadaan Louis makin membaik dia pasti akan datang ke sini, ucap Oma Putri kemudian dan makin hancurlah harapan Riley untuk mengetahui kabar tentang Liam. Ini semua karena Dancel. Batin Riley penuh rasa kecewa, masih begitu mengganjal hatinya tiap kali dia ingat bahwa Dancel memberinya nomor palsu. Dan botnya dia percaya begitu saja. Iya Oma, aku akan ikuti keputusan Mas Reza, jawab Riley, dia pun mengukirkan senyum saat menjawab seperti itu. Sungguh tak ingin membuat Oma Putri dan lainnya cemas akan dia.
Pertemuan itu pun akhirnya berakhir. Riley masuk ke dalam kamarnya dan coba mencari cara. Hingga satu-satunya cara terbesit di dalam benak wanita cantik itu. Dia kemudian melangkahkan kaki lebar menuju nakas di sebelah ranjang, mengambil ponselnya yang tergeletak di sana dan coba menghubungi sang asisten pribadi, Ella. Tak butuh waktu lama panggilannya mendapatkan jawaban. "Assalamualaikum, halo Bu, ada apa?" Tanya Ella langsung. Tak biasanya sang bos menelpon di jam sore begini, di saat bukan lagi jam kerja. "Aku butuh seseorang untuk pergi ke negara X dan mencari informasi tentang seseorang," jawab Riley langsung. Dia bahkan menjelaskan secara rinci apa maksudnya. Untuk mencari Liam di kota Servo, alamat mansion pria itu masih Riley ingat dengan jelas. Riley tak meminta ada pertemuan, hanya cukup diawasi secara jauh. Riley memang tak memiliki foto Liam, namun dia bisa melukisnya dengan sangat baik. Ella begitu tercengang saat Riley mengatakan bahwa Liam adalah pimpinan mafia Black Venom. Karena itulah orang yang pergi ke sana harus seseorang yang ahli dalam bidangnya, mata-mata yang pergerakannya tak akan bisa terhendus. "Aku akan membayar dengan harga yang sangat tinggi, jadi carilah orangnya," titah Riley di ujung ceritanya. "Baik Bu," jawab Ella patuh. Selama bekerja dengan Riley ini adalah perintah pertamanya untuk menyelidiki seorang pria dan berhadapan langsung dengan mafia. Astagfirullahalazim. Batin Ella ketika panggilan telepon itu sudah terputus. Dia menelan ludahnya dengan kasar, namun bergerak cepat untuk melaksanakan perintah sang bos. 2 hari kemudian barulah Ella mendapatkan apa yang dimau oleh Ibu Riley. Seorang pria mata-mata yang tak biasa akhirnya dikirim ke kota Servo. Dalam penantiannya Riley sungguh merasa cemas, bukan hanya tentang kabar Liam yang dia tunggu, tapi juga keselamatan mata-mata yang dia kirim. Ini pula lah alasan kenapa Riley kuku ingin pergi sendiri, karena yang akan mereka hadapi adalah organisasi mafia. Jika orang lain mungkin akan merasa tertekan dan takut, namun tidak dengan Riley. Itu semua sudah seperti bagian dari hidupnya. Di hari ketiga setelah orang suruhan itu pergi ke kota Servo, akhirnya pria itu kembali bersama hasil penyelidikannya. Riley berlari menuju ruang kerja tak sabar untuk bertemu dengan Mike. Riley tak ingin laporan ini hanya melalui telepon, dia ingin mendengar secara langsung dari mulut pria itu. Masih hidup, Liam pasti masih hidup, Liam tidak mungkin meninggal. Batin Riley terus berharap seperti itu. Saat ini waktu masih menunjukkan jam 7 pagi, bahkan karyawan belum banyak yang datang, namun Riley akhirnya sudah duduk di kursi kerjanya. Di hadapan dia berdiri Ella dan Mike. "Katakan, apa kamu berhasil menemukan Liam?" tanya Riley langsung. "Maaf Nyonya, mansion yang Anda sebutkan sudah tidak berpenghuni dan pria bernama Liam tidak bisa saya temukan. Markas Darkness juga kosong, orang-orang yang Anda sebutkan dalam tugas pencarian tak ada satupun yang bisa saya deteksi," lapor Mike. Dia juga menunjukkan beberapa foto dan video rekaman CCTV di jalanan yang merekam markas Black Venom, dari sana nampak jelas sudah tak ada kehidupan. Markas Darkness pun telah hancur dan makin mangkrak. "Ya Allah, kalian semua di mana?" batin Riley. Bukan hanya Liam, tapi Franz, dan Sel dan anggota Black Venom yang lain tak ada satupun yang bisa Mike temui. Riley benar-benar merasa telah dicampakkan oleh semua orang itu. Dia kira mereka sudah cukup dekat layaknya sebuah keluarga, tapi ternyata Riley tak ada apa-apanya. Benar-benar hanya diperlakukan seperti tawanan. Jika telah bebas maka berakhir pula hubungan di antara mereka. Bahkan ciuman Liam yang selama ini terasa hangat, kini jadi hanya menyisakan kenangan yang begitu hambar. Lantas semakin gamang pula ketika pikiran Liam telah meninggal makin menguasai pikiran Riley. Mungkin saja setelah Liam tak ada, Black Venom dibubarkan. Karena itulah markas itu jadi kosong dan semua orang mulai menjalani kehidupan masing-masing sesuai keinginan mereka. Ya Allah, batin Riley. Pikirannya bercabang dan tak ada satupun ada ujungnya. Dia hanya mampu mengusap wajahnya frustrasi. Sebuah titik kehidupan yang pada akhirnya membuat Riley si gadis ceria jadi wanita yang begitu dingin. Ella yang mengetahui kekecewaan sang bos pun segera memerintahkan Mike untuk meninggalkan ruangan ini, memberi perintah dengan isyarat saja tanpa suara. "Bu, apa Anda ingin tetap mencari informasi pria itu?"
Tanya Ella setelah Mike keluar dan menutup pintu. Riley tak langsung menjawab. Sebelum wanita cantik itu bicara, Ella bisa mendengar dengan jelas suaranya yang menghela nafas berat. Tidak perlu, akhiri saja semuanya, ucap Riley. Kini suaranya terdengar begitu dingin, menyembunyikan rasa yang ada di dalam hatinya. Sama seperti Louis, jika Liam menganggapnya penting untuk pria itu, maka Liam akan lari dari maut dan coba untuk menemui dia. Kedua mata Riley nampak merah, namun dia tahan sekuat tenaga agar tak ada air mata yang jatuh. Riley akhirnya sadar, bahwa seluruh hatinya kini memang telah terisi oleh pria bertato itu, rasa yang bukan hanya sekedar rasa bersalah, tapi lebih dari itu. Sid. Kurang ajar. Baj asteris ngan. Dajjal. Umpat Riley, sampai membuat Ella tercengang dan mulutnya menganga. Astagfirullahalazim. Batin Ella, sumpah tak menyangka jika ibu Riley bisa sampai mengumpat separah itu. Dan entahlah, bagi Riley setelah dia mengucapkan semua kata-kata kasar itu dia seperti sedang bicara dengan Liam. Di belahan bumi yang lain, seorang pria tertawa ketika mendengar umpatan gadisnya. Namun karena tertawa terlalu kuat sampai membuat tubuhnya terasa sakit. Pria itu adalah Liam dan dia mendengar semua ucapan Riley melalui chip yang masih terpasang di tubuh gadis itu. Untunglah selama ini Riley tidak pernah menyadarinya. Ya, Liam memang selamat dari ledakan bom waktu itu. Dalam tragedi tersebut ada sebuah peristiwa yang terjadi. Di sisa akhir hidup Zeon dia meminta kepada Liam untuk jangan membunuh adiknya. Sebagai gantinya Zeon mengatakan tentang pintu rahasia untuk keluar dari mansion tersebut dengan cepat, sebelum gedung itu hancur dan luluh lantah. Dengan tubuhnya yang penuh luka, Liam benar-benar mencari jalan itu dan akhirnya menemukan pintu keluar. Dan disinilah kini Liam bersama seluruh anak buahnya berada, di kota yang sama dengan Riley. Namun gadis itu tak menyadarinya. Liam sadar jika dia telah sangat mencintai Riley, bahkan bersedia berkorban nyawa demi gadis itu. Dengan perasaan tersebut, akhirnya Liam membubarkan Black Venom dan coba menjalani kehidupan yang lebih layak. Seperti Riley. Dengan semua uang yang mereka miliki, kini Liam memaksa anak buahnya untuk berpikir membuka usaha apa. Sementara pria itu masih dalam tahap pemulihan, kakinya pun mengalami patah tulang karena tertimpa reruntuhan. Dan saat Riley mengumpat tadi, bukan hanya Liam yang mendengarnya, tapi Franz dan Denzel juga. Karena kedua orang itu baru saja memberi sang bos obat di dalam kamarnya. Astaga, wanita itu benar-benar mengerikan. Batin Denzel, dia menelan ludahnya dengan kasar. Tak terbayang bagaimana marahnya Riley saat mereka bertemu nanti. Pasalnya dialah pelaku pemberi nomor palsu. Dengan raut wajahnya yang nampak pias, Denzel memutuskan untuk keluar lebih dulu. Sedangkan Franz sedang berusaha bertahan melihat tuannya tersenyum sendiri seraya mendengarkan suara Riley. Malam hari, Liam mengumpulkan seluruh anak buahnya di ruang tengah. Tinggal di Indonesia mereka langsung membeli sebuah mansion, mengingat anggota yang cukup banyak tak memungkinkan untuk membeli rumah biasa. Sebenarnya uang mereka akan terus mengalir dari para petinggi kota Servo yang melakukan kecurangan dalam politik. Namun Liam sadar tak selamanya mereka seperti ini. Liam benar-benar bertekad untuk keluar dari dunia hitam itu. Menyerahkan semua bukti yang dia punya pada pihak kepolisian dan Black Venom mulai menjalani kehidupan layaknya orang biasa, yang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Memantaskan dirinya untuk bisa bersama dengan Riley. Pasalnya gadis itu bukanlah gadis biasa, selain berasal dari keluarga terpandang, Riley pun bukan gadis yang bisa dikendalikan. Karena itulah Liam yang harus berubah. Kumpulkan laporan kalian, aku akan baca secara langsung sekarang, ucap Liam, mengeluarkan titahnya dengan suara yang terdengar begitu dingin, lengkap dengan sorot mata yang menusuk tajam. Menunjukkan betapa seriusnya dia saat ini. Dan mendengar perintah tuannya itu, seketika semua anggota Black Venom menelan ludah kasar. Tak ada satupun yang yakin dengan laporan yang mereka buat. Hanya sekedar tulisan tangan di satu kertas HVS, seperti anak sekolah dasar yang baru saja menyelesaikan tugas. Mereka tak punya kemampuan untuk membuat laporan itu, tapi dipaksa oleh sang bos. Rico, maju. Titah Fran pula, karena tak ada yang bergerak untuk menyerahkan kertas di tangan mereka masing-masing.
Hais. Lebih baik aku membunuh orang daripada harus membuat laporan seperti ini. Kesal Rico di dalam hatinya, sementara mulutnya terkunci rapat karena tak punya keberanian untuk melawan. Ini tuan, ucap Rico seraya mengulurkan kertas miliknya. Namun saat Liam mengambil kertas itu, Rico justru menahannya dengan kuat. Sungguh tak rela kertas ini dibaca oleh sang tuan, tak sanggup menghadapi kekecewaan pria berwajah garang itu. Sampai terjadi peristiwa tarik-menarik kertas itu. Beberapa anggota Black Venom mengulum senyum melihat adegan tersebut, sementara Franz mengusap wajahnya frustrasi. Rico! Bentak Franz, dan terpaksa Rico melepaskan kertasnya dengan berat hati. Liam menatap Rico sesaat dengan tatapan tajam, lalu segera membaca laporan itu. Bisnis apa yang kamu rencanakan? Ucap Liam pula. Hah? Apa ini? Membuka tempat hiburan? Wanita hiburan? Astaga! Liam memijat tengkuknya yang berdenyut. Bukankah aku sudah bilang? Bisnis yang halal. Yang terlihat keren untuk bersanding dengan perusahaan Aditama. Bukan prostitusi. Bentak Liam pula. Rico sudah menunduk, beberapa anggota yang memiliki ide serupa dengan Rico pun langsung meremat kertas mereka, belum apa-apa sudah tak punya wajah untuk menyerahkannya. Yang lain, ucap Liam lagi, meski suaranya terdengar pelan, namun penuh penekanan. Maaf tuan, ide kami sama dengan Rico, jawab beberapa orang. Pertemuan malam itu benar-benar tidak berjalan dengan mulus. Satu pun tak ada yang mereka sepakati bersama. Merencanakan untuk membangun sebuah perusahaan besar pun mereka tak ada yang memiliki kemampuan. Satu-satunya keahlian yang kita miliki hanyalah memasak, ucap Franz dengan suaranya yang terdengar lesu. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 11 malam dan mereka belum menemukan solusi. Sementara Liam paling tak suka membuang-buang waktu, jadi malam ini juga mereka harus sudah punya rencana usaha. Kalau begitu kita jualan makanan saja, buka restoran, ucap Denzel. Liam dan seluruh anggota Black Venom seketika menatap ke arahnya. Restoran? Batin Liam.